saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ada pada renungan hari ini, dan renungan hari ini terambil dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Saya tetap menganjurkan saudara untuk tetap membaca ayat-ayat ini sehingga kita bisa selesai dalam membaca kitab Roma. Saudara, hari ini kita hanya membaca ayatnya yang ke-17 sebagai landasan renungan kita. Dan sebelum kita membacanya dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberikan pengertian, memberikan rema bagi kami sehingga kami dapat mengenal kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 17. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara diberkati oleh Tuhan, izinkan saya memberi judul renungan pada hari ini, yaitu jangan menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan. Jangan menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan. Mengapa Rasul Paulus demikian berkata dalam ayatnya yang ke-17? Karena ada perbedaan yang cukup tajam yang membuat jemaat di Roma goyah. Yang pertama, perbedaan itu adalah makanan. Makanan untuk satu kelompok mengatakan bahwa hanya sayur saja yang dimakan. Di lain kelompok yang lain bahwa semua makanan bisa dimakan. Dan hal yang kedua, perbedaan yang kedua adalah soal hari atau perayaan. Ada yang berkata bahwa perayaan ini adalah yang terbaik dan hari-hari yang lain tidak baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kedua hal inilah yang membuat Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 14, jangan menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan bagi saudara seiman yang mungkin imannya masih lemah. Saudara, karena masuk surga atau kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Dan hal yang lebih penting itu ada pada ayatnya yang ke-17. Yang pertama, kebenaran. Saudara, makanan dan hari bukanlah hal yang membuat kita benar atau salah, membuat kita berdosa atau tidak berdosa. Namun yang membuat kita benar adalah percaya kepada Yesus dan berjalan dalam kehendaknya. Itu yang membuat kita tetap berkenan kepada Tuhan. Bukan soal makanan, bukan soal hari yang baik. Yang kedua, damai sejahtera. Saudara, apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan, sikap kita seharusnya mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang damai sejahtera itu kita sudah peroleh dari Kristus dan kita harus pancarkan itu kepada orang lain. Yang ketiga, sukacita. Sukacita yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan sukacita yang dibuat-buat atau hanya sementara saja, tetapi sukacita yang terus-menerus dan harus memancar dari kita. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap bersukacita dalam situasi apapun. Ketiga hal ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menikmati damai sejahtera daripada Allah dan memancarkan itu kepada orang lain. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada dalam sukacita yang luar biasa. Situasi dan kondisi membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita mulai lemah. Tetapi Roh Kudus memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Saudara, tiga hal tersebut juga menandakan kualitas kehidupan kekristenan kita sebagai orang yang percaya. Ini adalah ciri jemaat, ini adalah ciri keluarga Allah yang harus tumbuh dalam komunitas orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini mari kita berkomitmen untuk tidak menghakimi dan tidak menjadi batu sandungan dalam perkataan, perbuatan, dan sikap kita. Ataukah kalau kita telah melakukannya, mari kita saling meminta maaf satu dengan lain. Mengapa? Karena hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi hal kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, akhir dari renungan ini saya mengutip dari Roma pasal 14 ayat 12 mengatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita
akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Akhirnya saya mau katakan kepada saudara, jangan menghakimi atau jangan membuat batu sandungan kepada orang lain, karena saatnya kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Saudara, mari biarlah kebenaran itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Damai sejahtera itu dipancarkan dalam kehidupan kita kepada orang lain, dan tetap bersuka cita dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa bagi saudara yang memiliki masalah pergumulan, baik keluarga, pekerjaan, usaha, sakit, penyakit. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami agar kami tetap berjalan dalam kebenaran, memancarkan damai sejahtera, dan tetap bersuka cita dalam segala situasi dan kondisi. Hari ini kami percaya kami berkemenangan. Hamba berdoa bagi semua umat Tuhan yang mengangkat tangan pada hari ini, yang menandakan mereka sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, oleh biru-biru Allah mereka telah disembuhkan. Dan dalam masalah pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan dan kekuatan bagi mereka. Yang mulai hilang harapan, Engkau memberikan pengharapan. Yang mulai putus asa akan masa depan mereka, Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya ingatkan kepada saudara, tetap jaga kesehatan saudara dan tetap jaga iman saudara untuk tetap kuat di hadapan hadirat Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.